Guys, yang namanya mesin cuci itu kalau misalnya kerusakannya aneh, kadang dia mau muter, kadang-kadang enggak, itu yang rusak kapasitornya. Jadi kita harus mengganti kapasitornya dengan kapasitor yang baru supaya dia bisa normal lagi. Untuk tutorialnya kalian bisa nonton sampai habis di video ini ya. Jelas dari kita tuh kalau misalnya mau memperbaiki peralatan elektronik, pastinya nggak pengen kesetrum dong. Dan kita juga nggak pengen rugi salah beli kapasitor. Kalau misalnya salah beli ya nggak hidup juga mesin cucinya. Kapasitor tuh harganya murah kok guys, di bawah 100.000 lah. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli sama aku, harga 1 juta juga nggak apa-apa sih. Nanti aku kasih guys linknya. Lumayan kan bisa gue pakai. Duitnya buat pergi haji, buat renovasi rumah. Suara kuntek guys. Yang jelas kita butuh avometer digital untuk memperbaiki mesin cuci. Cara pakai avometer digital itu gampang banget. Buat kalian yang nggak ngerti, kalian bisa skip bagian ini. Yang jelas alat ini bisa untuk melihat bagian mana yang putus. Kalau putus berarti ya meskipun diganti kapasitor nggak bakal hidup juga mesin cucinya. Yang paling perlu disiapin untuk benerin barang-barang kayak gini tuh sebetulnya kopi sama rokok. Jadi dua hal itu memang harus nemanin kerja. Kalau enggak, biasanya ide-ide tuh nggak bakal keluar. Tadi aku sempat nonton video tentang sejarah kopi sih. Dia memang bisa bikin candu. Mungkin gue kecanduan kopi kali ya. Apa gue jualan kopi aja ya guys. Daripada servis kan bikin pusing. Kalau jualan kopi kan enak ya. Kalian buat kalian yang suka kopi, kalian bisa komen di bawah, acungkan jempol kalian. Dan sekarang ini gue lagi ngapain? Gue lagi utak-atik bagian pengering tuh. Kalau misalnya dia macet berarti ada sempak yang kejepit di sana gitu. Kalau sempak kejepit di sana, pasti stok sempak kalian berkurang. Bukan dicuri orang terus kalian dipelet. Ganteng amat sih lu. Tapi karena kejepit di mesin cuci. Jadi kalau misalnya hilang, jangan salahkan tikus, salahkan kenapa kok kita nggak tahu barang itu hilangnya di mana. Jujur sih sebelumnya aku tuh pusing banget waktu memperbaiki ini. Karena semuanya tuh hampir membingungkan gitu. Gue yang pengalaman aja membingungkan untuk memperbaiki peralatan kayak gini, apalagi kalian ya yang awam. Karena rata-rata penonton di channel ini tuh memang awam sih, kecuali buat kalian yang tuser ya. Kalau tuser kayaknya nggak perlu nonton video kayak gini ya. Kalau tuser tuh udah pengalaman pasti deh. Nggak sempet dia nonton-nonton video-video tutorial, karena dia udah pusing sama pekerjaannya sendiri. Ini video khusus buat kalian-kalian aja yang awam nih, yang nggak pengen pergi keluar untuk ke tukang servis. Dan kalian pengen benerin sendiri dengan modal alat-alat sederhana, kayak obeng yang minjem sama tetangga, yang mungkin lupa dibalikin. Cocok nih, sambil ngelihatin video ini, sambil kita bisa ngeliat tuh ada mesin apa nih, mesin pencuci nih. Bukan, ini mesin pengering ini guys, mesin pengering tuh udah bekarat dia, bentuknya kayak gini. Dan kalau misalnya posisinya lagi hidup nih, jangan sampai kalian sentuh ini bodi mesin, karena kalian bisa kesetrum. Gue jamin kesetrum. Don't try that at your home. Kok at your home sih? At home lah ya. Terus aku zoom tuh kan untuk melihat nilai kapasitornya. Udah bingung juga nih. Soalnya nilai kapasitornya tuh nggak tercantumkan di stikernya. Jadi kita harus cari ukuran kapasitornya sebetulnya berapa sih. Gampang sebetulnya. Solusinya tuh cuman cari aja kapasitornya dan baca di sana ada ukurannya kok. Tapi ya kan kadang-kadang ukurannya tuh udah hilang gitu loh. Tulisannya tuh udah nggak kebaca lagi. Apalagi
untuk mesin-mesin cuci yang udah tua kayak gini. Ini masih untung bisa dipakai. Kalau satu letting sama dia sih mesin cucinya udah pada masuk ke ini, ke besi tua, dikiloin. Ini loh kapasitornya. Kapasitornya tuh ada 4 kabel. Isinya tuh 2. Jadi 2 kabel untuk mesin pengering, 2 kabel lagi untuk mesin cuci. Kalian udah bingung apa belum di bagian ini? Kalau bingung kalian skip aja. Di bodi benda bulat ini itu ada tulisannya. Biasanya sih 11 UF sama 3 UF. Sebetulnya nggak UF juga sih, karena itu mikrofarad ya. Itu tulisannya M sebetulnya. Cuman karena simbol di HP ya kayaknya, atau di komputer itu nggak ada simbol mikrofarad, atau ya simbol M lah, simbol mikro itu nggak ada gitu. Akhirnya seringnya orang nulisnya UF, kayak gitulah ceritanya. Jadi kalau ditulisin 8 UF atau 11 UF itu artinya mikrofarad. Kan tadi ceritanya nggak pengen langsung ganti kapasitor karena takut rugi kalau misalnya salah ukuran atau salah menentukan, jangan-jangan bukan kapasitornya gitu ya. Kalau gitu ya dites aja kapasitornya, dicopot 2 kabel. Yang mana dicopot? Yang dicopot adalah 2 kabel yang nyambung ke salah satu motor. Nah, makin pusing lagi. Tapi tenang aja, di situ ada keterangannya kok. Kalau kalian pengen tahu versi detailnya seperti apa, kalian bisa lihat video yang versi aslinya lah ya. Bukan versi yang dubbing kayak gini. Kalau yang versi dubbing gini, ini diperuntukkan untuk kalian-kalian yang gak ngerti banget soal elektronik. Jadi video ini cuman spoiler aja. Direkomendasikan buat kalian yang bener-bener pengen praktek langsung, kalian nonton video aslinya ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, atau kalian request lah di kolom komentar gitu, bang gue pengen nonton video aslinya dong gitu. Nanti aku pin linknya di kolom komentar ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya gimana ya, aku taruh di kolom komunitas aja lah ya. Dan itu biasanya bakal ditemuin untuk orang-orang yang subscribe kayak gitu ke channel ini. Jadi kalian bolehlah tuh, kan ada tombol subscribe tuh, kalian subscribe aja. Terus nanti kalian cek kolom komunitas itu, nanti di sana ada, aku taruh linknya. Kalau misalnya pengen ada yang nonton versi aslinya. Dan ini dia kapasitornya tuh, ada tulisannya kan 3 plus 11 UF. 3 mikro guys itu untuk pengering, yang 11 itu untuk pencuci. Ukurannya beda dia. Ada 4 kabel di kapasitor yang hitam ini. Yang aslinya kan warna putih, dan yang aku beli dari toko tuh warnanya hitam. Terus ada pertanyaan, bang, kalau aku beli kapasitor yang warnanya hitam boleh nggak? Boleh dong. Kalau yang merah bang, boleh. Kalau yang warnanya ungu bang, boleh. Kalau yang warnanya biru bang, boleh. Kalau warnanya abu-abu bang, boleh. Jadi kalau kapasitor itu nggak tergantung warna ukurannya, dia tergantung tulisannya. Tulisannya, kalau tulisannya hilang gimana? Ada tuh alat buat ngecek nilai kapasitor guys, namanya ESR meter atau komponen tester. Atau kadang-kadang ada alat semacam ini loh, tang ampere gitu, yang ada fungsi untuk bisa ngelihat nilai kapasitor. Kapasitor yang dijual di toko itu kalau kita cek pakai alat itu ya ukurannya kadang-kadang sih meleset. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi ya nggak apa-apa sih dipakai. Apalagi cuman untuk mesin-mesin cuci kayak gini, aman lah. Dan saran ya buat kalian yang misalnya pengen ganti kapasitor,
jangan pakai kapasitor yang nilainya jauh lebih besar ya. Karena kalau nilai kapasitornya kalian ganti yang lebih besar, nanti dinamo kalian bakal rusak. Dan sebetulnya itu bukan dinamo, namanya motor. MOTOR, karena dia ada magnetnya. Kalau motor itu ada tadi aku ngomong apa sih? Kalau dinamo itu ada magnetnya, kalau motor itu nggak ada magnetnya. Bedanya kayak gitu. Terus ya, jadi ceritanya di mesin ini tuh setelah diganti kapasitor kan sembuh. Habis itu rupanya mesin cucinya tuh berputar satu arah doang loh. Dan yang rusak tuh pasti timer 3 kabel. Timer itu ada 2 buah, yang satu 2 kabel, yang satu 3 kabel. Dan kalau misalnya berputar satu arah, yang harus kita ganti adalah timer 3 kabel. Kalau kalian mau masang timer 3 kabel yang seperti ini, merah, biru, putih. Kalau misalnya kalian beli timer yang baru, biasanya kan warnanya beda tuh kabelnya. Seperti ini. Warnanya merah, kuning, sama coklat. Iya, merah, kuning, sama coklat. Ini kalau kebalik nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak ngaruh. Karena ini kan cuman saklar doang. Jadi asal aja masangnya. Tapi ya kalau bisa jangan asal. Supaya kalian nanti nggak bingung waktu mau memperbaiki ulang. Seringnya yang aku jumpa ini tuh, kalau udah pernah diservis barang itu kabelnya nggak karu-karuan loh. Warnanya udah berubah-berubah, itu malah bikin pusing. Mungkin teknisi yang lain yang sebelum gua kerjain maksudnya. Misalnya aku nemuin barang yang udah dikerjain orang gitu. Itu kabelnya udah ganti kan. Warnanya udah beda-beda. Nah itu pasti bikin pusing tuh. Kayak gitu loh. Cara benernya gampang kan. Yang pertama ganti kapasitor. Yang kedua ganti timer. Ganti kapasitor kalau misalnya mesin cucinya kadang hidup kadang enggak. Terus ganti timer kalau misalnya mesin cucinya berputar satu arah. Gampang kan? Thank you ya guys udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye guys. Aku mau tidur dulu.